Lupa tidak saya rekam tadi. Siapa tahu ada yang membutuhkan ya. Jadi sama dengan now, kurung buka, kurung tutup itu untuk menghasilkan tanggal saat itu. Ada begitu membuka file yang ada fungsinya now itu otomatis dia akan menampilkan. Jadi misalnya ini ada tutup, disimpan, kemudian lusa Anda buka lagi filenya, maka tanggal dan waktunya akan sesuai saat itu. Sudah bisa menghitung jumlah hari Anda dilahirkan sampai sekarang? Sudah ya? Terus, kalau pengen tahu tahunnya berapa? Gimana? Kalau pengen tahu tahunnya berapa tahun? Diapakan? Dibagi berapa? 1 tahun berapa hari? Nah, ya itu pakai itu. Berarti ini dibagi. Terus pakai kurung. Kalau nggak pakai kurung, nanti yang dibagi cuma yang belakang. Yang 8 atau yang dibagi 3, 60. 42. Jadi kalau 80. Cocok nggak lumur Anda? Ini umur saya cocok ya, 51. Halo, sudah? Pak lama? Ini hasilnya Anda tahu berapa ini? Jadi pangkat itu didahulukan. Pangkat misalnya ini misalnya. Ini pangkatnya didahulukan, 2 di pangkat 2, 4 kali 3, 12. Tambah 2, baru tambah 2. Jadi pangkat dulu, prioritasnya ya kalau Anda nggak pakai kurung ya. Jadi prioritas perkalian itu kalau di Excel itu didahulukan pangkat dulu, kali atau bagi, baru plus atau minus. Jadi ini tadi kalau misalnya Anda nggak pakai kurung, nanti yang dibagi yang 360 yang belakang saja. Jadi Anda harus pakai kurung. 8 atau 0 ini tadi dikurangi 7 baru hasilnya dibagi 360. Kalau nggak begitu nanti salah hasilnya.
Oke. Lanjut sekarang. Sekarang waktu. Time. Bisa dilanjut? Sekarang jam atau waktu. Anda coba ketik 7.40. Jadi misalnya ini kita pengen ngetik jam 7.40 pagi. Ya. Anda cara ngetiknya seperti ini, 7.2 ya, bukan titik koma, 40. Ini kalau Anda enter otomatis dianggap pagi. Tapi kalau misalnya Anda ingin memastikan ini pagi, Anda bisa memberikan tambahan spasi AM. Besar kecil no problem. 7.40 saja juga tidak apa-apa, tapi sama Excel tetap dianggap sebagai 7 pagi. Kalau 7 sore, Anda bisa PM atau dengan ngetik 19.40. Ya. Jadi kalau sore bisa 19 pakai 24 digit, perputaran sampai angka 24. Ya. Jadi detiknya Anda boleh nulis, boleh tidak. Sudah ya, cara nulis jamnya seperti ini. Kemudian kalau pakai function, ya, kalau pakai function, misalnya jam 7.40, fungsinya pasti time, ya, time. Di situ hours, jadi jam, menit, second. Jamnya berapa? 7. Menitnya 40. Secondnya, ini bukan titik 2, sorry ya, titik koma. Kalau di dalam function selalu titik koma. Detiknya langsung 0. Kalau 7 sore berarti ya 19. Time 19, titik koma, 40, titik koma, 0. Ini kalau menggunakan function. Untuk merubah tampilan-tampilan waktu, Anda bisa melihat tadi format sel, di sana bisa Anda pilih. Ya. Kalau jam, H, kalau menit, M, kalau detik, S. Tapi jarang dirubah-rubah ya. Masa menitnya taruh depan? Kan lucu, nggak mungkin ya. Jadi Anda otak-atik sendiri kalau mau, tapi sekedar tahu saja. Ya. Kalau pengen otak-atik kayak tadi, tanggalnya taruh depan, bulannya taruh belakang, tahunnya taruh depan, ya kayak tadi. H, M, H itu jam, M itu menit, S detik. Nah, itu saya lompati ya, Anda bisa latihan sendiri. Sekarang tentang perhitungan. Kalau perhitungan tanggal tadi biasa aja. Jadi kalau tanggal untuk mengetahui tanggal lahir, hari, berapa hari, berapa tahun Anda sekarang umurnya, tadi tinggal ngurangi dari now
ya, sampai tanggal Anda dilahirkan. Dibagi seperti angka biasa. Nah, untuk jam itu berbeda. Ya, untuk jam itu berbeda. Karena jam itu berputar. Ya. Jam itu berputar. Jadi jam itu berputar sampai 24, kemudian kembali lagi ke 0. Jadi misalnya begini. Ini Anda ketik sebelahnya 9.40. 9.40 berarti ini walaupun Anda agak tulis PM, dianggap oleh Excel, tidak nulis AM, dianggap oleh Excel sebagai jam 9 pagi. Itu kalau Anda, saya tanya hasilnya berapa jam ini? Jam 7.40 sampai 9.40. Kalau kita pakai otak kita, hasilnya berapa? Jam 4. Loh, enggak. Berapa jam? Selisihnya berapa jam? 2. Ya, 2 jam tepat kan? Nah, kalau kita kurangi misalnya ini, kurangi ini, ya, ini hasilnya biasanya kalau tak enter hasilnya jam, maksudnya formatnya format jam. Formatnya format jam. Sedangkan kita menginginkan ini bukan format jam, tapi format angka. Kan data ini tadi kan ada level, ada angka, ada time. Nah, kita menginginkan itu hasilnya angka, bukan jam begini. Jadi kalau Anda ingin menggantinya angka, Anda tekan ini. Tapi hasilnya 0. Ya. Ini untuk menjadi format angka. Hasilnya 0. Sehingga cara tadi salah. Ya. Anda ingat-ingat, kalau ya ini konversinya pakai angka 24. Konversi dari angka ke jam, konversi dari angka ke jam itu pakai angka 24. Kalau dari jam ke angka, jam itu jumlahnya cuma sedikit ya. Anda ingat betul? Halo? Jam itu jumlahnya sedikit, kalau pengen jadi angka dikali 24. Sebaliknya kalau angka ke jam, angka itu tak terhingga, minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Ke jam itu dikonversi angka 24 juga tapi dibagi. Jadi misalnya ini. Ini hasilnya berapa jam? Hasilnya angka ya, bukan jam. Maksudnya bukan format jam. Format jam itu kayak gini ya. Ini namanya format jam. Ada format angka nanti. Karena data label, data Excel tadi ada beberapa macam ya. Jadi cara ngitungnya dikurung supaya mudah. Ini dikurangi ini. Ya. Ini kan format jam. Hasilnya pengen jadi angka, ya kan? Berarti kali 24. Hasilnya 2. Ya. Anda mungkin sedikit Anda ikuti aja dulu. Ada yang paling sedikit mungkin. Anda ikuti aja dulu, ini B1 kurangi yang 1 atau 940 dikurangi 740 dikali 24. 24 ini konversi ya, angka konversi. Jadi selalu pakai angka 24 antara jam ke angka atau sebaliknya. Anda ikuti? Ya, sudah berarti ya, thank you, berarti sudah. Sekarang tak lanjut karena saya anggap Anda sudah. 2 ini, halo, 2 ini kita anggap sebagai jam, bukan menit. Ya. Angka 2 ini kita anggap sebagai jam. 7.40 sebelah kirinya ini ditambah 2 jam, hasilnya nanti harus 9.40.
Anda perhatikan betul-betul ya. Berarti sama dengan dulu, 2 ini sebagai angka, ya kan? Posisinya di sini sebagai angka. Anda perhatikan betul. Halo? 2 ini sebagai angka. Ingin disetarakan dengan sebelahnya. Jadi kalau pengen mentotal, pengen menghitung, itu harus satu-satu, harus sama-sama itunya, statusnya. Kalau statusnya sebelah kiri jam, maka 2 itu harus dijadikan jam dulu. Supaya dijadikan jam, gimana tadi? Kalau angka ke jam dibagi 24, baru di plus ini. Hasilnya 940. Ini 2, ini kita anggap sebagai jam. Ya. Lagi, tambah lagi misalnya kasus lagi. Ya, hasilnya 940. Kalau misalnya ini 20, ya. 20 ini kita anggap sebagai menit. Kalau tadi 2 di atas ini sebagai jam, ya. 20 ini kita anggap sebagai menit. Nah, ini 20 menit. Kita nggak bisa nulis 20 spasi menit. Untuk nulis menitnya harus pakai custom. Menit misalnya. Pakai tanda kutip. Oh, ada garis miringnya ya. Oke. Kita anggap sebagai menit ini. Karena itu kita anggap sebagai menit, cara ngitungnya ini dijadikan jam dulu. Ini dibagi 24, dibagi jam ke menit berapa? 60. Ya, karena ini menit ya, dibagi 60, baru ditambah ini. Hasilnya 20 menit tambah 40 hasilnya berapa? 40, 740 jam itu tambah 28. Benar kan? Hah?
Kontrol cacing, menampilkan rumus kontrol cacing, di atasnya tab. Nah ya, nanti Anda tugasnya, ini tugasnya. Tugas sederhana, ya. Ini dipisah, ya. Ini nulisnya dipisah. Sewa hari, ya, angkanya dipisah. Kemudian ini jenis mobil. Ini Anda, ini sekedar contoh. Anda bisa menggunakan data lain ini sewa mobil. Ya. Anda bisa nanti sewa kamar, sewa perahu, sewa villa, sewa pakaian, buku, komik, dan seterusnya. Ya. Ini tanggal sewa Anda ketik sendiri, ya. Minimal 5. Nggak banyak-banyak, saya tujuannya hanya untuk mengingatkan Anda, saya supaya kasih lagi. Tanggalnya seperti ini, rumusnya. Anda supaya mengingat yang sudah diajarkan. Ya. Nanti saya kirim ini nanti, apa? PDF-nya saya kirim insya Allah. Ya. Kemudian untuk yang waktu seperti ini sama sewa, nah, ini juga sama. Ini sewa printer, ya, LCD, LCD jamnya sekian dan seterusnya, per menit berapa Anda bayar sendiri, ya, membuat sendiri. Jadi kalau membuat itu paling tidak nggak sama dengan yang lain. Nanti PDF-nya ini insya Allah saya kirim. Ini halaman terakhir. Jadi untuk halaman ke-6 ya, untuk memudahkan Anda mengingat tentang kasus tanggal dan waktu. Nah, ini tentang tanggal dan waktu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita kembali lagi ke if yang kemarin. Mungkin ada yang ditanyakan tentang tanggal dan waktu. Kalau tidak ada, kita lanjut, kita kembali ke if kemarin. Anda masih punya filenya? Coba dilihat di komputernya yang Anda pakai sekarang, mungkin masih ada filenya. File yang kemarin? Nggak ada.
Coba kalau gitu kita buat bareng-bareng ya. Kode warna, kode 1. Ini kode 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, begitu ya. Anda buat. Misalnya sekarang kode 2, T, M, T, M, T, M, T, M. Sudah. Sudah ya? Nah, kalau Anda punya waktu, nggak apa-apa dikasih warna, tapi kalau nggak punya waktu, nggak usah. Mana tadi? Sebelum kita melanjutkan if ini, ya, if ini itu modifikasi dengan yang dari yang kemarin, ya. Hanya saja yang nanti kodenya kita gabung. Jadi misalnya seperti kode jurusan Anda kan punya A baru nomor pokok, K baru nomor pokok. Ini nanti juga begitu. 1 terus ada di sana ada T-nya, angka 2 di sana ada M-nya, begitu. Ya, kita gabung. Nah, sebelum ke sana kita mengenal fungsi string dulu. Fungsi string. Kita coba nulis Indonesia. Kata-kata Indonesia. Ya. Indonesia. Sudah ya? Misalnya begini. Sama dengan Anda klik Indonesia. Hasilnya kan pasti sama, Indonesia.
ya kan? Nah, Anda mesti supaya tahu ya, sama dengan ya. Jadi ini sama dengan Anda klik B14 atau yang tertulis Indonesia tadi. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke dalam rumus B14 itu, jadi misalnya rumus string itu ada berbagai macam, left, kemudian mid, right, RG, RIG, HP. Left itu diambil dari kiri. Jadi misalnya begini, Anda pengen menghasilkan huruf I sama N. I sama N itu berapa huruf? Dua huruf ya, I sama N. Posisinya di sebelah mana? Posisinya sebelah kiri, berarti kita pakai fungsi left. Sama dengan left. Jadi left langsung tekan tab gitu ya. Kemudian kita klik Indonesia. Indonesia yang ini boleh, Indonesia yang atas boleh. Kemudian di situ ini tagnya ya, tagnya kan B15. Kemudian titik koma number karakter, ini yang tebal number karakter. Jumlah huruf yang kita ambil. Kalau tadi ingin menghasilkan huruf I sama N, berarti 2 huruf. Huruf hasilnya I sama N. Ya. Anda coba ganti-ganti. Duanya Anda ganti misalnya 3, 4, sampai Anda paham betul cara penulisan fungsi string. Ini sudah ganti-ganti ya duanya sampai Anda paham. Sekarang yang right-nya dulu. Ya, bukan soalnya hampir sama ya. Kalau left itu dari kiri, kalau right dari kanan. Jadi misalnya Anda ingin menghasilkan kata sia. Sia. Jadi sia itu ada diambil dari kanan sendiri. Diambil dari kata Indonesia ini. Sia berarti berapa huruf? 3. Berarti RIGHT, RI tekan tab, itu supaya cepat ya. RI tekan tab. Tagnya mana ini? Tagnya Anda klik ini. Berapa number karakter? 3. Turun tutup. Anda boleh mengganti 3-nya ini sampai Anda paham. Kalau misalnya di sebelah, biasanya Anda kan nulisnya begini, Indonesia, ya, kata Indonesia ini, setelah itu Anda ada spasinya misalnya begini. Nah ini dihitung juga nanti. Kan kadang kan begitu kan, kadang Anda lupa akan spasi. Jadinya IA, ya kan? Jadi walaupun ini 3, tapi karena di belakangnya A ini ada spasi kosong, spasi kosongnya juga dihitung sama dia. Ya. Jadi kalau Anda nulis juga harus hati-hati. Mengambil suatu karakter juga begitu caranya. Spasi tetap dihitung. Sekarang mid. Sudah paham kan left, right? Gampang saat ini, gampang. Tapi nanti ketika digabung, semoga menjadi gampang juga. Mid. MID. Mid itu begini misalnya. Tagnya mana? Tagnya ini. Ya, tagnya Indonesia. Tagnya start number. Huruf keberapa yang mulai diambil.
misalnya Anda pengen kata don, D-O-N. Ya. D-O-N. D berarti huruf ke berapa? 3. Done berarti, ya done jangan don ya, supaya Anda nggak sama-sama tiganya. Done, D-O-N-E. Ya. Berarti 4 huruf. Supaya Anda paham, Anda coba angkanya juga Anda ganti-ganti sampai Anda paham juga. Jadi start number itu mulai huruf diambil. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah ya? Lanjut. Sekarang penggabungan. Nah, Anda sudah paham fungsi string ini. Sekarang penggabungan. Penggabungan itu begini. Jadi sel itu digabung dengan yang lain. Jadi misalnya Anda punya A, B, C. Ya. Ini digabung jadi satu sel. Jadi syarat penggabungan yang digabung tipenya adalah label. Ya. Tipenya label. Jadi misalnya gabungnya pakai apa? Gabungnya ada pakai concatenate ya. Anda bisa googling sendiri concatenate. Saya tidak mengajarkan yang ini ya, concatenate. Saya mengajarkan yang pakai cara gampang, yaitu menggunakan karakter dan angka 8 yang itu loh, dan itu loh ya. Jadi misalnya ini ABC digabung menjadi satu sel. A tekan, kemudian B, N lagi, C, A, B, C. Misalnya di depan ABC ada kata-kata sirup misalnya. Sirup. Ada kata-kata sirup ABC. Berarti Anda menambahkan label. Ya. Kalau Anda menambahkan label, berarti harus pakai tanda kutip. Tanda kutip ya, sirup. Nih, tanda kutip ya, tanda kutipnya kurang. Sirup ABC. Supaya ada spasinya bagaimana? Ada jaraknya antara kata sirup dan ABC. Anda tinggal nambahkan spasi kosong. Spasi kan juga label, harus pakai tanda kutip. Nah, begini. Begitu.
sirup ABC, atau kalau nggak mau repot-repot ya setelah nulis sirup spasi baru tanda kutip. Anda tidak bingung ya, dannya ini kok kenapa kok banyak kayak gini? Tidak bingung kan? Kalau kata-kata ini tadi, nah Indonesia digabung, gampang ya, pakai dan gini. Nah, kalau misalnya kita belum punya ini, kita belum punya Indonesia, ya kita buat sendiri lab. Kemudian ini tadi berapa? 2, ya kan? Kemudian kita tulis apa? N dan mid ini, kemudian T, berapa? Ini kan? 3, 4, N lagi, right? Ini, kemudian berapa? 3. Hasilnya Indonesia. Jadi misalnya kalau Anda nggak punya ini, ya, Anda nggak punya ini tadi, ya Anda nulis dari awal, kemudian digabung dengan karakter dan, kemudian digabung-gabung dengan mid, right yang sudah kita pelajari tadi. Anda nulis B15 ini jangan diketik ya, Anda tinggal klik B Indonesianya ini. Jadi dan ini menghasilkan data label. Jadi tadi saya mungkin keliru ngomong. Jadi syaratnya bukan data harus data label, tidak, data angka juga bisa, tapi nanti hasilnya menjadi data label. Jadi misalnya nanti yang di atas walaupun data angka nanti akan menjadi data label. Sudah ya? Sekarang kita coba yang atas ini, kita gabung. Rumus yang atas ini. Anda ikuti aja. Nah, 6. Kemudian digabung dengan
Diikuti aja ya. A6 itu kode 1, B6 kode 2. Ayo Mbak, itu yang ikuti ini. Kalau sudah di copy ke bawah. Copy ke bawah ya. Sudah semua ini. Terus saya nunggu itu kok belum. Panjangnya beda panjangnya. Nah, kita nanti menggunakan kode ini ya. Kita nanti untuk fungsi if tidak menggunakan lagi kode ini, tapi menggunakan kode yang ada di sini. Nah, ini masih ada rumusnya ya. Rumusnya kita hilangkan dulu. Cara menghilangkan rumus, Anda ikuti. Blok. Ya, di blok. Sudah ya. Ctrl C. Ctrl C seperti biasa. Kemudian klik kanan. Ini ada paste spesial ya. Ada paste spesial. Pilih value. Oke. Sudah, rumusnya sudah hilang. Jadi cara menghilangkan rumus begitu, ya. Ctrl C, langsung klik kanan, pilih paste spesial, pilih value. Saya ulangi, Ctrl C, atau tekan ini ya, halo. Ini juga sama, ini, halo. Ini loh ya. 1, 2, 3 yang ada di sini sama aja, value.
Nah, ini waktunya mepet. Sekarang warna. Warna ini tergantung dari angka ya. Angka yang ada ini. Angka yang sebelah kiri ya. Kalau kemarin kita nggak pakai left mid right, sekarang harus pakai itu. Sama dengan ya. Tinggal nambahi left aja. If ya. Kodenya ada di sini. Di sebelah depan satu huruf, ya kan? Sebelah depan satu huruf, berarti kita gunakan fungsi left. Logical test-nya left ya. Ini C6 titik koma. Ini kita selesaikan fungsi left-nya ini, left ya. Yang sekarang yang tebel adalah number karakter. Berapa jumlah huruf number karakternya ini? 1. Kurung tutup left. Nah, kurung tutup left. Baru sama dengan 1, begitu ya. Sama dengan 1. Maka apa tadi kemarin? Hijau. Ya, kalau 1 hijau ya. Maka hijau. Hijau. Nah, ini ada yang salah. Kenapa kok salah? Ini rumusnya sudah betul, tapi masih kurang tepat karena angka 1 yang ada di sini itu sudah beda dengan 1 yang kemarin. 1 yang ada di sini. Ya. 1 yang ada di sini, yang di tengah-tengah ini, yang di depan ini, itu sudah berubah menjadi label. Jadi Anda harus memberikan tanda kutip di sini. Berbeda kalau Anda mengambil 1 yang ada di sini, tidak perlu pakai tanda kutip. Ya, 1 ini sebagai value, tapi kalau 1 yang ada di sini, karena digabung dengan label yang lain, menjadi label juga. Nah, Anda tinggal menurunkan saja. Ini if yang kedua bagaimana? Titik koma lagi. Ya, Anda bisa copy paste, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Ini kalau 2 hasilnya apa? Hijau merah. Hijau coklat ya. Coklat. Hijau magiku hibiniu itu Anda ingat nggak? Ctrl V, hijau merah. Nomor 3 merah. Nomor 4 tinggal 1 hijau magiku jingga. Tinggal yang terakhir, kurung tutup if-nya tetap jumlahnya sebanyak 3. Karena ketentuannya jumlahnya 4, 1, 2, 3. Yang terakhir, kurung tutupnya harus warna hitam. Di copy ke bawah seperti biasa. Saya absen. Agnes itu Agnes ya? Oh, bukan. Online. Agnes ada ya? Hadir, Pak.
Agustrina, Angelia, Angel, dia, Hadir, Pak. Lika, Angelika hadir, Pak. Angie, Aprilia, Citra, Adikma, Hadir, Pak. Damar, Damar Auliawan, Elizabeth, Sylvia, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Pak, hadir. Erwina, Hadir, Pak. Damar hadir, Damar Damar, hadir, Pak. Iya, Pak, hadir, Pak. Fitria Rahmawati, Hadir, Pak. Hadir, Pak. George Michael Hermanto, Hadir, Pak. Jian Safa, Hadir, Pak. Hidayat Nur Rohim, Jervis, Hadir, Pak. Krishna, Hadir, Pak. Laila, Hadir, Pak. Mayang Asintia, Muhammad Dika, Muhammad Riz Abita, Izin, Pak. Tadi Zoom-nya keluar masuk soalnya lagi di Magetan katanya. Muhammad Munawar, Anabilah Oli, Nahaikal, Noval, Noveri, Hadir, Pak. Konina, Rahel, Restia, Hadir, Pak. Rahel hadir, Pak. Risma, Rizky, Okta, Sela Septian, Selvin Dwi Maharani, Selamat Akbar, Sofiatun, Tatiana, Hadir, Pak. Theodora Sarima, Titania, Will Jessica, Hadir, Pak. Yurinda, Zetin, Hadir, Pak. Zulfatu, Zakia, Hadir, Pak. Theodora Sarima, Hadir, Pak. halo? Hadir, Pak. Oh, Hadir, Pak. oke. Oke, ini tinggal ngopi ya. Sekarang, Pura hadir, Pak. oke, sudah hadir semua. Keterangan sekarang. Keterangan ini kalau TT tua, kalau MM mudah. Berubah ya, kalau kemarin T saja, sekarang kita coba ubah TT. Kalau TT tua, kalau MM mudah. Nah, gimana? Jika TT itu berapa huruf? 2. Posisinya berada di mana ini? Tengah. Berarti pakai apa? Mid. Anda pahami betul, ini dasar ya penggabungan fungsi. Kalau Anda nggak ngerti ini, sudah ke depan wes nggak ngerti bener ya. Jadi Anda ini harus betul-betul paham. Jadi Excel kayak naik tangga. Sekali lagi saya sampaikan, kalau Anda tangga di bawah nggak paham, sulit mencapai tangga atas. Sekarang tagnya mana ini? Kode ya kan? Kemudian titik koma, start number berapa ini? Minnya dihitung. Min 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Titik koma, 2 huruf ya tadi. Sama dengan apa? TT
maka tua. Terus langsung titik koma. Apa? Titik koma muda. Kurung tutup. Nah, ini tinggal copy ke bawah. Ini maksudnya tugasnya ada 3 ya. Tadi, date, time, sama ini. Ini dari kasus kemarin yang ada kumpulkan, tugas yang ada kumpulkan, ada gabung kayak sembarang gabung, pokoknya digabung. Anda kalau nggak bisa gabung ya tadi, ketik manual boleh. Kalau nggak bisa gabung pakai dan tadi digabung pakai apa sembarang, huruf apa sembarang. Kemudian Anda gunakan fungsi make, left, right. Salah satu, mid maksudnya salah 2 maksudnya. Kemudian mid boleh left, ditaruh di tengah boleh, taruh di belakang juga silakan. Jadi yang kemarin dimodif itunya. Ini di copy ke bawah. Nah, kalau gabung sekarang misalnya ya. Halo, kalau gabung ini kan sudah ada ini tadi rumusnya. Rumus yang ada di sini Anda copy aja. Jadi misalnya Anda sudah punya ya, Ctrl C, jadi Anda tulis ulang di sini, Ctrl V, Enter, jadi masuk ya. Jadi satu-satu dulu kalau nulis penggabungan itu. Jadi satu-satu dulu, ini di copy ke bawah sudah oke, misalnya, baru digabung. Ya ini digabung. Ctrl C, baru ditaruh di sebelah kanannya tadi. N, baru Ctrl V. Enter. Hijau, tua. Sudah oke, tinggal nambahi apa? Hah? Kasih spasi supaya ada jaraknya. Hijau, tua. Cuma ngopi-ngopi aja dari samping kanan tadi. Jadi satu-satu dulu cara ngerjakan. Kalau misalnya nanti suatu saat saya ada nanti beberapa kali latihan selalu ada penggabungan. V lookup misalnya digabung dengan if. Jadi lookup digabung dengan if. Itu caranya satu-satu dulu. Jadi satu rumus diselesaikan, di enter, di copy ke bawah, sudah oke, baru ditambahi sebelah kanannya. Copy dari sebelah kiri ya. Yang mana yang ulang? Tinggal copy aja kan? Ya, jadi ini. Jadi di copy seluruhnya, ya kan? Kontrol sama dengannya juga ikut. Ctrl C, taruh di sini. F2, Ctrl V, copy ke bawah, oke. Nah, sekarang ini diblok lagi. Ctrl C, tinggal nambahkan sebelah kanan sini. Ctrl V. Pakai dan dulu. Di depannya kasih dan dulu, baru Ctrl V.
kasih dan dulu, baru dikontrol P. Kalau pengen ada jaraknya kayak tadi, pakai tanda kutip. Yang ditanyakan? Sudah ya? Sampai ketemu lagi minggu depan. Insya Allah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.